Dan sahabat One Sky, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity VTOL, dan kali ini mungkin banyak pertanyaan di antara kita. Berapa sih untuk harga membeli helikopter, dan bagaimana kalau kita sudah memiliki helikopter yang ingin manage, dan siapa yang bertanggung jawab? Tentunya One Sky Aviation siap untuk menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda mengenai itu. Hari ini kita telah bergabung dengan Vice President dari Aircraft Management, Bapak Ricarta Jaya Hutasoid. Pak Jaya, apa kabar Pak? Baik-baik aja. Nah Pak Jaya, ini saya penasaran Pak, ini buat teman-teman sahabat One Sky semua Pak ya. Jadi kalau kita ingin memilih jenis helikopter yang tepat sesuai dengan model bisnis kita, ini seperti apa sih Pak? Ini dalam arti bisnisnya klien ya? Iya betul Pak. Ini sebenarnya klien satu, dia ada yang sudah mengetahui mengenai aircraft atau helikopter yang dia inginkan, ada yang belum. Jika mereka sudah mengetahui spek segala macamnya, itu bisa datang ke kita. Jadi mereka tinggal discuss saja dengan kita, mereka maunya yang tipe bagaimana, terus kapasitasnya bagaimana, peruntukannya bagaimana, itu bisa nanti datang ke kita. Bagi yang belum, ini nanti kita sarankan, itu discuss ke kita, jadi nanti kita arahkan, peruntukannya ini untuk apa? Apakah dia nanti untuk passenger aja, atau untuk kargo, atau nanti di mix passenger dan kargo, gitu. Jadi nanti di sini kita bisa arahkan. Terus untuk helikopternya apakah nanti dia mau beli baru atau mau beli used atau pre-owned bekas. Nah, dari sini kita nanti bisa tentukan, kita discuss itu peruntukannya untuk bagaimana, terus nanti lokasi operasinya di mana dan segala macamnya, gitu. Oke. Baik Pak Jaya, kemudian kalau mereka sudah mempercayakan kepada kita untuk dikelola helikopter ya dalam program Aircraft Management, nah jaminan apa sih Pak yang diberikan oleh One Sky Aviation untuk kepada customer kita ini? Oke, kita bisa garansi. Untuk saat ini kru biasanya itu ada dua alternatif, itu mau dikelola oleh One Sky atau bisa oleh mereka. Terus yang pasti ini PPC atau untuk maintenance itu harus kita yang handle. Karena untuk jadwal maintenance itu kita sendiri harus mengetahui. Karena dari situ kita mengetahui kapan waktu helikopter ini melakukan maintenance, terus inspeksinya apa aja yang dilakukan, terus spare part apa yang dilakukan, itu harus dari kita. Karena dari situ kita bisa mensuggest bahwa ini helikopter harus maintenance atau inspeksi sekian jam, sekian hours, kayak gitu. Oke Pak, baik. Kemudian kalau customer sudah ingin membeli helikopter dan yakin, intinya Pak, dan sudah mempercayai kepada One Sky Aviation Helicity, menurut Pak Jaya, di mana sih Pak tempat terbaik untuk para customer sahabat One Sky ini bisa menyimpan helikopter dengan baik? Ini sebenarnya tergantung dari mereka juga ya Mas ya. Jadi misalnya mereka sudah punya area sendiri di lokasi, misalnya kita anggaplah contoh di Balikpapan, dia sudah punya area, dia bisa juga melakukan di situ. Tapi yang pasti perlu diperhatikan, di situ satu harus ada hanggar. Ya, di mana hanggar ini adalah tempat nanti maintenance untuk helikopter tersebut. Terus di sana juga ada helipad, nanti untuk take off landing helikopter tersebut. Jadi, dan juga memang jika mereka tidak, ini maksudnya jika beroperasi di Jakarta, mungkin bisa dititipkan di Cengkareng Heliport di tempat kita. Kenapa Cengkareng Heliport Pak? Karena di sini kita fasilitasnya sudah lengkap. Ya, kita ada hanggar, terus nanti rencana untuk hanggar kita akan bangun 3 space ya. Terus untuk shooting point kita ada, parking stand kita punya 3. Jadi di sini juga kita nanti akan dilengkapi dengan rencananya untuk ini ya, kayak showroom ya. Showroom helikopter ya? Showroom helikopter yang rencananya akan dibangun mungkin tahun inilah. Tahun ini Pak ya? Kita usahakan untuk bisa itu. Jadi memang bagi yang beroperasi helikopter di situ mungkin lebih baik dititipkan ke CHP. Jadi kita bisa gampang untuk monitor dan juga maintain untuk helikopter tersebut. Oke, baik Pak Jaya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan juga, apakah prosedur untuk maintenance atau pemeliharaan ini sudah berdasarkan standar internasional, Pak? Itu sudah pasti. Buktinya? Sudah pasti. Yang pasti ini satu, engineer kita ini semua sudah approve di mana di GCA, di mana GCA juga sudah pasti berafiliasi dengan asosiasi di luar ya, salah satunya FAA dan segala macamnya. Terus dengan special tools yang kita miliki dan juga kita dengan tools ini kita sudah sesuai dengan requirement dari penerbangan lah.
kayak gitu. Oke Pak, nah kemudian bicara mengenai kru yang berpartisipasi langsung terhadap maintenance ataupun pembelian helikopter ini mereka dilatih seperti apa Pak dan disertifikasi? Tadi kan Bapak bilang sudah melalui Direktorat Jenderal Civil Aviation Pak ya, Ya. Kementerian Perhubungan yang terafiliasi sama luar negeri, ICAO. Ya. Nah ini seperti apa kalau di Warskai sendiri untuk mereka dilatihnya? Untuk engineer ya, untuk engineer yang pasti ini kita harus trainingkan mereka sesuai dengan type rating yang akan nanti kita gunakan. Misalnya saat ini kita helikopter yang ada itu 505. Jadi engineer-engineer kita itu kita trainingkan sesuai dengan type rating yang PL505. Di situ nanti silabus-silabusnya ini juga kita juga mengadop dari luar, dari pabrik, dan juga sudah di-approve oleh FAA dan juga sudah di-approve oleh GCA. Itu untuk engineer ya. Jadi untuk pilot perlu. Untuk pilot ini kita juga sama. Untuk pilotnya kita juga melakukan training. Untuk pilot itu sendiri salah satunya nanti yaitu ground training sama flight training. Yang dimana nanti untuk instrukturnya ini memang sudah harus di-approve oleh GCA sendiri. Dan tentunya kalau kita boleh tahu sudah banyak Pak ya klien-klien yang mempercayakan helikopter yang nitipin di Warskai Aviation. Sudah lumayan banyak Mas. Nah, terakhir ini Pak, Warskai ini kan kita memberikan solusi dalam pembelian dan perawatan helikopter ya Pak. Ini secara lengkap sehingga memudahkan pelanggan untuk memiliki helikopter dan menggunakannya. Ini prosedurnya kayak gimana sih Pak? Pembelian itu kan kita ada 2 tipe. Jika nanti melalui kita, ini kita arahkan tadi. Pembelian setelah kita discuss, kita menentukan helikopter mana yang tepat. Setelah kita tentukan, itu semua ya, baik dari interior, baru paint scheme-nya, segala macam sudah disetujuin. Ini kita langsung discuss, kita langsung adakan agreement, baru kita lakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, kru-krunya jangan lupa. Baik pilot, baik engineer, ini kita trainingkan sesuai dengan tipe helikopter yang kita beli. Jadi setelah itu untuk fasilitas atau untuk saat dia beroperasi di mana. Jadi semua tools, segala macam equipment, begitu juga safety equipment harus dilengkapi. Karena nanti semua itu harus kita lihat, kita surveillance sesuai enggak dengan regulasi. Jika tidak, kita minta untuk melengkapi. Berarti jika sahabat Warskai ini masih bingung, tentu dari pihak Warskai sendiri akan memberi solusi Pak ya? Betul. Nah ini luar biasa banget. Jadi Warskai ini dari One Stop Solution membantu segala hal untuk memudahkan akses bisnis dari customer. Siap, betul. Baik, Pak Jaya, terima kasih atas diskusi siang hari ini Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rahmat. Sehat selalu Bapak. Amin. Dan sahabat Warskai, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bapak Ricarta Jaya Hutasoid, Vice President dari Aircraft Management Warskai Aviation, mengenai bagaimana kalau kita ingin memiliki helikopter dan prosedurnya. Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita di sini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kami di Helicity VTOL. Dan bagi yang ingin terbang dengan helikopter kami atau ingin memiliki helikopter, bisa menghubungi di nomor call center kami di 0811 933 1111. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity, make it happen.